gimana keluar semua isi hati dari ibunya, dan salah satu dari ratapannya itu ya, itu dia bilang, Iya. mana tanggung jawabmu Putri, mana tanggung jawabmu Putri, mana tanggung jawabmu Putri. Ibunya tuh sambil nangis berurai mata bilang, kalau saya harus melakukan apa saja demi mendapatkan keadilan dan kebenaran tentang anaknya dan menjaga kehormatan anaknya, akan saya lakukan sampai mati pun akan saya perjuangkan. Ada 3 nih, pelaku, korban, dan bukti. Ini kan udah ada nih, katanya senjatanya ada di situ, mayatnya ada, pelakunya ada. Sebetulnya dari hari pertama itu semua orang yang ada di lokasi itu harusnya ditahan. Sidang etik itu harusnya dibolehkan, kan terbuka, transparan, buka seada-adanya. Apa yang mau disembunyikan dalam sidang etik itu? Coba tanya. Kami ini sudah dibohongi. Berarti kami nggak boleh percaya lagi dong apa yang dikatakan oleh Sambo dan teman-temannya. Kalau sekarang Putri dibilang trauma, terguncang, depresi, PTSD, itu mamanya Joshua bagaimana? Yang anaknya mati. Ada nggak dari Komnas Perempuan, dari Komnas HAM, atau dari Kompolnas yang pernah bicara soal bagaimana itu keadaan orang tuanya, kondisi orang tuanya? Nggak ada. Soal 303 itu kan udah lama ya. Yang judi ya judi, Sambo ditangkap urusan Joshua kok. Kenapa jadi judi tiba-tiba berhenti? Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, dan dari Kemang, Jakarta Selatan, Indonesia, selamat malam dari Amerika, dan selamat siang Mbak Irma Huta Barat dari Indonesia. Selamat siang Uya, apa kabar? Baik, akhirnya kita bisa ngobrol ya Mbak Irma ya. Akhirnya. Aku manggil Kak Irma aja ya. Mau panggil kakak apa mau panggil Inang? Terserah, gimana enaknya? Inang boleh. Kak Irma ya. Kak Irma boleh, Inang gimana? boleh. Inang karena rambutnya udah putih. Inang boleh Inang ya? Yes. Oke. Inang. Ya. Jadi buat penonton Uya Poya TV pasti udah tahu Inang ini, Irma Huta Barat adalah seorang aktivis sejati, lulusan Universitas Indonesia, Fakultas Sastra Rusia, betul? Sejak dulu kala, dari mulai kuliah sudah aktif di Dewan Mahasiswa tahun 81 ya. Tahun 81. Inang ini adalah senior saya, sama-sama di Universitas Indonesia, walaupun kita beda fakultas. Yes. Tapi kalau sekarang di Depok, Fakultas Sastra sama Fisip seberang-seberangan. Iya betul. Kalau dulu di Rawamangun, Fisip, Hukum, Psikologi, Sastra itu ngumpulnya di Taman Sastra. Makanya kita namanya warga Taman Sastra. Siap. Kemarin datang ke ini dong, homecoming ya? Iya, homecoming day. Tapi hujan Uya. Hujan pas sore ke malam ya? Iya, lumayan lah, kangen-kangenan, sempat ketemu anak-anak Solid 80. Ada Kadri, ada Tony Wenas, ada Lilo juga. Iya. Universitas Indonesia, Universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Masih hafal Uya, keren. Masih dong. Oke, Inang. Ya. Ini kalau kita lihat Inang ini sangat sekarang benar-benar semua orang kenal sebagai seorang aktivis dan seorang ibu yang sangat concern tentang mengenai kasus meninggalnya Brigadir Joshua ya. Iya. Yang sekarang Verdi Sambo, FS sudah menjadi tersangka dan hari ini sudah dilakukan sidang kode etik ya, sidang etik ya. Iya, sidang kode etik, betul. Oke, sebelum kita ngomong ke sidang kode etik dan juga pengunduran diri Sambo dari kepolisian dan lain sebagainya, Inang ini adalah orang yang sangat dekat dengan keluarga Brigadir Joshua almarhum, yang juga sangat concern dengan keluarga mereka dengan kasus ini juga. Dan kita mau putar dulu satu video ini di mana kemarin Inang menghadiri
prosesi Iya, wisuda, betul. ya, penerimaan ijazah wisuda dari almarhum Brigadir Joshua. Pada saat itu hadir bersama ayah kandungnya ya. Iya, Bapak Samuel Oke, Huta Barat. Iya. Ya, kita lihat video ini dulu. Penyerahan ijazah dan pemberian ucapan selamat oleh Rektor dan Dekan pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada orang tua Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat, IPK 3,28. Nah, ini pada saat itu Inang ada bersama Pak Samuel berarti ya? Ada. Ada. Ada Apa? karena kan Ya. Pak Samuel Huta Barat datang dari Jambi, cuman Ibu Rosti nggak bisa ikut datang karena dia sedang tidak enak badan, jadi dia belum sehat dan saya pikir mungkin terlalu sakit kali ya hatinya ya sebagai seorang ibu ya, Uya ya. Iya. Belum tidak enak badan apa memang mentalnya belum siap apa masih? Kalau pasti mental sih luar biasa siapnya. Dia sudah memberi kesaksian loh. Satu keluarga, Iya. 11 orang. Terus setelah hari ke-40, kemudian Ibu Rosti Simanjuntak itu sudah mulai mengajar. Pertama kali dia bisa mengajar. Jadi selama 40 hari nggak ngajar sama sekali. Kan guru SD. Uya. Iya. Dan ibu dari almarhum ini adalah guru SD yang katanya berjuang menyekolahkan 4 anaknya termasuk Wah. Brigadir J ya. Itu ya, 4-4-nya itu bersekolah tinggi. Lalu yang ikut universitas terbuka kemarin itu ada 4. Jadi Ibu Rosti ikut kuliah di UT, lalu juga Joshua almarhum dengan Reza adiknya yang polisi juga, sama Devi. Jadi berempat mereka sama-sama ngambil S1 di UT, Universitas Terbuka. Ya. Padahal ada artikelnya bahwa perjuangan dari Ibunda Brigadir J yang seorang guru yang menyekolahkan 4 anaknya berjuang, Iya. walaupun gajinya 100.000 betul ya? Nah itu salah tuh, bukan 300.000, gajinya 600.000, tapi 600.000. diberikan setiap 3 bulan sekali. 600.000 Untuk diberikan setiap 3 bulan sekali gajiannya, iya. Tapi luar biasa ya. Luar biasa. Jadi rumah kan dapat dari sekolahan, tapi juga mereka Iya. ada usaha sampingan, ada kebun kelapa sawit. Tapi memang hidupnya sangat sederhana. Cuman Iya. itu loh ya, itu kan prinsipnya orang Batak ya. Itu marsikola nasa timbo timbona. Timbo itu artinya tinggi. Tinggi. Jadi bersekolah setinggi-tingginya apapun keadaan ekonomi keluarganya. Oke. Dan ini yang menyedihkan adalah perjuangan menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, tetapi pada saat kemarin wisuda, pengambilan ijazah, anaknya sudah tiada dan meninggalnya juga dengan dibunuh dengan cara sadis. Iya, itu ya Uya ya. Pengalaman Iya. waktu kita kan kalau wisuda anak tuh Iya. haru bahagia ya, itu yang kemarin itu ya, waktu Inang di sana tuh berdiri di depan itu, berdiri mendampingi Pak Samuel itu pengalaman yang gak pernah dialamin seumur hidup. Itu jadi yang namanya Pak Samuel itu sebelum naik panggung tuh begitu duduk ya, kan Inang duduk di sebelahnya, itu sudah berurai air matanya karena dia ingat waktu kecilnya, terus gimana dia anak yang penurut, anak yang sangat baik dan tidak pernah ngelawan orang tua. Tapi begitu namanya dipanggil itu, terus naik ke panggung, itu ada yang nyanyiin lagu Anakku Naburju. Lagu artinya anakku yang baik. Itu merinding loh, nih Inang sampai merinding, dan itu satu gedung nangis semua, ya, satu gedung.
Saya sendiri nggak pernah ngalamin peristiwa yang seperti itu. Bayang nggak nerima ijazah anak yang lulus S1 di sarjana hukum ya. Iya. Tapi anaknya sudah dikubur. Jadi kita nih sebagai orang tua tuh nggak bisa ngebayangin ya. Akhirnya nangis, kakak juga di panggung tuh terseduh-seduh sampai saya akhirnya sembunyi di belakang pundaknya Pak Samuel karena nggak bisa tahan. Jadi satu gedung itu semua wisudawan, wisudawati, semua yang hadir itu nangis semua karena memang itu adalah sesuatu yang sangat mengoyak-ngoyak hati kejadian itu. Uya nonton nggak? Aku nonton dan I can feel it. Aku bisa ngerasain. Sedih ya? Sedih banget. Sedih. Langsung pada rembes gitu ngembang air mata. Artinya kita masih nyambung perasaannya. Jadi sebenarnya Inang ini melakukan ini karena ya itu tadi, karena I can feel the sadness, tapi pengalaman dari Ibu Rosti dan Pak Samuel itu kan kita nggak bisa menyamakan. Maksudnya nggak terkira, nggak terbandingkan. Maksudnya kita ini berjuang supaya jangan sampai ada Joshua yang dibunuh karena kekuasaan, yang dibunuh sewenang-wenang seperti itu, ya kan? Kita bisa berempati dan merasakan, cuman kebayang nggak hati orang tuanya? Itu kepedihan yang nggak ada bandingannya kalau menurut saya sih. Iya. Dan yang lebih sedih, ya? Apa yang dikatakan Pak Samuel pada saat itu? Waktu di wisuda tuh apa? Ini kamu nanya kayak gitu aja, Inang tuh jadi nyesek ya. Jadi gini, dia bilang bahwa ini adalah hadiah yang terindah ya, bahwa anaknya mencapai cita-citanya. Jadi dia itu memang walaupun bekerja sebagai polisi menjadi ajudan, tahun 2015 dia daftar karena cita-citanya pengen jadi sarjana. Memang sih nggak cepet ya, jadi 7 tahun itu karena sering BKO, dikirim keluar daerah tugas ya. Cita-citanya tercapai, jadi dia bilang sudah mati pun masih dia memberikan hadiah ijazah ini wisuda sebagai kebanggaan keluarga. Kamu ngebayang, dia kan anak laki-laki paling tua yang akan mengangkat itu harkat dan martabat keluarganya. Salah satu caranya itu ya dengan menjadi sarjana hukum. Nah, bayangin bapaknya bilang kalau dia itu memang anak yang sangat pandai, dari kecil tuh pandai. Yang selalu diulang-ulangnya tuh adalah ini anak sangat penurut, sangat baik hati, rajin sekolah minggu, tidak pernah berhenti belajar dan berdoa. Jadi udah nangis terus dari mulai duduk sampai ke panggung menerima ijazah sampai keluar, itu mungkin kebayang ya dari kecilnya dan bagaimana cita-citanya tercapai. Dia ingin jadi perwira. Setelah selesai wisuda tahun depan rencana mau nikah. Jadi memang niat untuk menikah itu setelah dapat sarjana. Bayangin ya. Iya. Jadi cita-cita memang pengen menikah setelah jadi sarjana. Iya. Supaya kalau sarjana dia kan akan bisa naik pangkat. Kemungkinan dia bisa jadi perwira. Iya. Jadi baru dia siap menikah. Jadi itu ada 2 cita-citanya yang tidak tercapai atau terputus ya. Itu untuk menikah dan untuk menjadi perwira. Iya. Dan Inang, katanya bener nggak bisa hadir ke wisuda karena pada saat itu nggak ada ongkos ke Jakarta. Nah, memang kan kalau dibilang hidup sederhana atau pas-pasan, ada satu lagi yang dibilang sama Pak Samuel, papanya Joshua, bahwa sebetulnya cita-citanya tuh semua keluarga tuh akan ke Jakarta. Jadi dia bersama, kan ada 4 anaknya, jadi 4-empatnya berangkat termasuk Joshua bersama Ibu Rosti, Eda Rosti dan Ito Samuel. Mereka berenam itu mau ke Jakarta untuk wisuda, iya kan? Nah, berarti kan ongkosnya sudah disediakan oleh Joshua. Nah, sekarang ini Joshua rekening korannya hilang,
handphonenya hilang, laptopnya hilang, jadi tidak ada peninggalan apapun yang diberikan kepada keluarga kecuali sepatu dan beberapa potong pakaian. Tapi Uya, itulah hebatnya ya. Banyak orang yang ingin membantu, banyak orang yang juga mengulurkan tangan. Yang lebih hebat lagi, universitas terbuka itu menyediakan tiket, menyediakan akomodasi, dan juga menyediakan transportasi selama di Jakarta. Jadi dijaga juga, ada 2 orang yang mengawalnya. Jadi kemudahan itu datang, bayangin. Joshuanya sudah, katanya Joshua sudah mati anakku, tapi masih datang berkahmu. Itu kan tandanya bahwa sudah mati pun berkahnya masih ada. Di balik semua kesedihan dan kegelapan dan ketidakpastian ini ya Uya ya. Iya. Ada orang-orang baik, ada yang memberi kemudahan. Nah, luar biasa. Tadi kalau Uya bilang saya menjadi dekat itu setelah ada kejadian ini. Karena mereka tuh tinggalnya jauh banget loh di Sungai Bahar. Iya. Jadi kekerabatan di dalam adat Batak itu, karena kami sama-sama Huta Barat, jadi darahnya Huta Barat itu kan sama, kakeknya sama. Makanya waktu datang ke sini itu Ito Kamarudin Simanjuntak, itu pengacara yang hebat dan luar biasa, itu telepon saya, dia bilang, "Ito, tolong ditemani lah," katanya itu Lae Samuel yang mau datang karena Ibu Rosti ya kan tidak bisa hadir. Jadi saya menemani bersama dengan ada Nyonya Huta Barat, Bu Rusinambela, lalu saya, lalu ada juga Dona Huta Barat. Jadi Huta Barat bersatu gitu loh jadinya Uya. Iya, I see. Sama Inang, luar biasa. Dan ini ada artikel memilukan. Apa Ibu tuh? Brigadir J tak bisa tidur. Iya. Irma Huta Barat bilang ada saksi kunci yang tidak bisa bicara. Iya. Ini maksudnya apa? Jadi gini, ini kan peristiwa ini kan dilihat oleh seluruh mata ya, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia gitu. Dan ini bisa terjadi satu karena orang tua dan keluarga menolak untuk menguburkan tanpa membuka peti. Ingat nggak? Waktu pertama kali diperintahkan dikubur saja, jangan dibuka. Nah itu ada adat Bataknya. Kamu tahu nggak? Itu namanya mangandungi. Lalu memberikan ulos kepada jenazah itu. Sebagai seorang ibu, dia meratapi dari mulai kau ada di kandunganku, lalu kau kulahirkan, kubesarkan, bersekolah, sampai akhirnya pergi merantau. Sekarang kembali dalam peti, sudah jadi mayat. Nah, itu dalam ratapan itu keluarlah kata-kata, "Betapa baiknya kau sebagai anakku, aku gak sanggup melihatmu begini karena aku tidak mampu menolongmu. Aku gak," bahasa Batak ya dia bilang, "aku gak ada waktu kau tersiksa, ini pasti kamu, siapa yang menyiksamu sampai begini? Siapa yang menyiksamu? Pasti kamu menderita, aku gak bisa nolongin kau nak," kata ibunya ya. Nah itu meratapi itu adalah gimana keluar semua isi hati dari ibunya. Dan salah satu dari ratapannya itu ya, itu dia bilang, "Mana tanggung jawabmu putri? Mana tanggung jawabmu putri? Mana tanggung jawabmu putri?" 3 kali berulang-ulang dibilang. Putri terus ya. Putri Sambo dibilang sama mamanya Joshua itu karena memang selalu ceritanya kan bahwa Joshua ini bekerja dengan baik-baik. Lalu Putri Sambo itu menganggap Joshua sebagai anaknya, minta sama mamanya Joshua, bilangnya, "Kau yang melahirkan, aku yang mengurusi Joshua." Jadi itu kan dianggap anak gitu. Nah sekarang anaknya dalam keadaan mati, sudah dikirim ke rumah, terintimidasi dari mulai nggak boleh dibuka, harus digali lagi, diekshumasi, dari kubur digali, diotopsi. Itu buat seorang ibu tuh nggak gampang loh ya. Nggak bisa dia tidur enak sampai dia melihat titik terang, dia mau dibuka sebuka-bukanya. Jadi gini ya, apapun yang kita lakukan kan nggak akan balik nyawanya, tidak akan mengembalikan nyawa yang sudah hilang. Tapi itu kan
kepiluan dan kepedihan hati seorang ibu itu tidak akan terhibur kalau dia tidak tahu ini anak, bagaimana anak saya mati, siapa yang bikin dia mati, kenapa dia mati, di mana. Itu kan sesuatu yang paling tidak bisa melipur laranya. Ngebayang nggak, kita juga pasti nggak akan bisa tidur ya kalau anak kita sudah mati dan kena fitnah juga. Itu loh yang berat. Itu berat banget. Karena itu kan menyerang kehormatan orang yang sudah mati. Itu pidana loh ya. Misalkan Uya sama Inang, kita udah mati nih ya. Itu orang yang menyerang kehormatan dan memfitnah kita itu bisa dituntut, karena walau sudah mati pun kan hanya nama dan kehormatan yang ditinggalkan. Kalau itu juga dihancurkan, sementara yang namanya almarhum sudah tidak bisa membela diri, itu menjadi kesedihan yang bertubi-tubi bagi ibunya. Makanya kebayang betapa sulitnya untuk bisa tidur dengan nyenyak, untuk bisa beraktivitas dengan normal. Itu luar biasa beratnya sih ya. Jadi nama Putri disebutkan 3 kali berturut-turut. Disebut waktu sambil meratapi itu. Mana tanggung jawabmu Putri? Mana tanggung jawabmu Putri? Karena memang tanggung jawab dong, sebagai kalau ada orang yang mati di rumahmu, pasti kamu harus tanggung jawab dong ya. Dan kenapa Putri yang disebut bukan Pak Ferdi Sambo? Karena memang Bu Putri itu yang berpesan khusus kepada bapaknya dan ibunya Joshua sebelum meninggal, bahwa dia ingin merawatnya gitu ya. Mengambil anak, seperti anak, diperlakukan seperti anak, diperlakukan seperti bagian dari keluarga. Kan dilihat dia nyetrikain baju anak-anaknya Putri dan Sambo itu, lalu dia mengantarkan ke sekolah, mengerjakan semua seperti seorang abang kepada adik-adiknya. Jadi di dalam mata keluarga itu yang diceritakan oleh Joshua itu kan cuman kebaikannya aja. Terus tiba-tiba dikirim balik sudah mati dalam keadaan yang tidak normal ya, mati dengan tidak wajar kan itu namanya. Dan sekarang kondisi Ibu Rosti ini, Ibu Brigadir Joshua, sekarang bagaimana sekarang ini? Saya dari tadi bolak-balik tarik napas. Saya ke Jambi waktu sebelum 40 hari diajak sama Ito Kamarudin. Jadi berangkatlah saya, Kamarudin Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, Johnson Panjaitan dengan Nyonya Lucy Panjaitan. Kita pergi ke Jambi untuk menemui Bapak dan Ibu Joshua. Itu waktu pertama kali saya memeluknya itu nggak tahan nangis, terseduh-seduh juga. Karena kelihatan sekali bahwa walaupun begitu kuat dan tegar, berusaha untuk kuat ya, tapi kan sorot mata tuh nggak bisa bohong ya. Ada kesedihan dan kepedihan yang dalam banget, yang kita ngelihatnya aja merinding gitu, tanpa kata-kata. Nggak usah dia ngomong pun kerasa. Kalau kita punya empati ya, itu kita bisa langsung rasa bahwa begitu dalam kesedihannya. Waktu dipeluk itu dia senang banget, dia bilang terima kasih Eda sudah datang dan menemani. Lalu kami mengadakan upacara namanya upa-upa, diberi ulos suami istri Ito Samuel dan Eda Rosti itu oleh Opung Nelson Simanjuntak dan Kamarudin Simanjuntak, lalu diberi beras di atas kepalanya, didoakan supaya air matanya itu selesai, kesedihannya itu selesai setelah 40 hari itu. Didoakan untuk kebaikan supaya Joshua tenang dan damai di surga, tetapi juga orang tua dan keluarga yang ditinggalkan itu supaya mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Itu ada adat Batak namanya mangupa-upa, pakai arsik. Arsik itu masakan ikan emas, tapi ikan emasnya itu harus ada telurnya, ikan emas yang sedang bunting katanya. Jadi ada telurnya, pakai kacang panjang. Nah disuapi lah, diberi makan, lalu diberkati, didoakan.
supaya Tondi atau ruhnya, jiwanya itu kembali kuat dan kembali bisa menghadapi semua cobaan dan urusan yang masih panjang ini. Nah, kan tadi Uya tanya pengen tahu ibunya bagaimana. Ibunya bilang ya, ibunya tuh sambil nangis berurai mata bilang, kalau saya harus jadi saksi pun, dipanggil 1000 kali pun saya akan jalani. Kalau saya harus melakukan apa saja demi mendapatkan keadilan dan kebenaran tentang anaknya dan menjaga kehormatan anaknya, akan saya lakukan sampai mati pun akan saya perjuangkan. Dengan badan yang masih lemah itu, tapi jiwanya dan mentalnya itu kuat luar biasa. Itu loh ya. Kalau soal sedih sih jangan ditanya, nggak ngerti lagi gimana cara menjelaskannya gitu. Kamu ngelihat matanya aja bisa kerasa loh, ya. Iya. Dan sampai kemarin seperti pemakaman juga bilang, dia mengeluarkan kalimat bahwa Ibu Putri kan juga punya anak, betul kan? Iya. Terus juga bilang waktu di acara 17 Agustus berteriak bahwa teriakan kebenaran, nak. Betul. Artinya ibu dari almarhum sebetulnya sudah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Mengetahui kan hanya dari cerita, ngerti nggak? Kalau kita mengetahui itu kan namanya hearsay. Dari cerita, misalkan Uya sama Inang tahu bahwa dia mati dibunuh gitu. Kita dari cerita, dan makanya kita kalau sekarang ngelihat CCTV bisa percaya. Nah, orang tuanya itu kan mengetahui mengenai Putri, keadaan di keluarga Sambo kan dari cerita anaknya. Jadi pernah bercerita ya. Joshua selalu cerita tentang kebaikannya. Sambil meratap dia bilang, kok kalau datang dikasihnya uang sampai 5 juta, datang dikasihnya uang 10 juta adiknya ya. Dibelikannya lah dompet, dibelikannya lah hadiah. Artinya kebaikan-kebaikan yang diterima itu disyukuri dan diucapkan sebagai kebenaran. Lalu dia juga mengharapkan hal yang sama dari sebelah Putri Sambo yang belum terjadi kan sampai hari ini, karena tidak sepatah kata pun mengenai kejadian di Duren 3 yang diucapkan atau kebenaran yang diungkapkan oleh Putri Sambo itu. Jadi itu harapan mamanya Joshua ya katakanlah kebenaran, janganlah bohong lagi, jangan dilama-lamain nih sakit hati ini. Nah, kalau kita bicara soal kebenaran, artinya sampai sekarang itu kita nih, apa yang terungkap sekarang masih jauh dari kebenaran, apa sudah mendekati kebenaran? Gini, kebenaran yang hakiki itu adalah ketika ada nyawa orang yang hilang. Ya kan? Itu pasti. Ini masalah pembunuhan, bukan pelecehan. Bukan. Nah itu, bahwa dia dibunuh, pembunuhnya ada, gini kan ada 3, pelaku, korban, dan bukti. Ini kan udah ada nih. Katanya senjatanya ada di situ, mayatnya ada, pelakunya ada. Sebetulnya dari hari pertama, itu semua orang yang ada di lokasi itu harusnya ditahan. Ditahan sampai kemudian dibuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Kan sekarang ini dibalik nih prosesnya, ngerti nggak ya? Iya. Ini kalau di rumah kamu ada orang mati, yang nembak kamu, terus di situ ada nyonya, ada anak-anak, ada semua pembantu dan asisten. Mereka semua itu harus ditahan sebagai saksi yang ada pada TKP untuk didengarkan kesaksiannya. Lalu sama nggak nih nanti yang A, yang B, yang C ngomongnya bisa karang-karang, tapi kan kemudian ada bukti yang bisa menunjukkan yang mana yang bohong, yang mana yang benar. Nah itulah yang diperkarakan sama Ito Kamarudin, ya kan? Bolong-bolong di badannya banyak sekali gitu loh. Lalu luka-lukanya juga sampai menjerit-jerit yang namanya ibunya itu melihat jenazah anaknya. Jadi kalaupun kebenaran itu kemudian dimiliki oleh hanya dokter yang menuliskan di secari kertas, bisa nggak kita sebut itu sebagai kebenaran? Ya, walaupun sekarang sudah diulang forensik yang kedua ya. Iya, tapi kan belum tentu.
gitu. Iya. Karena kan harus dicocokkan. Ini ada yang melihat, ada foto, ada yang ngelihat video, terus ada laporan yang tidak sama dengan si keadaan jenazah itu. Jadi itu kalau kita bicara kebenaran itu mungkin yang diharapkan sama Ibu Rosti Panjaitan itu adalah kejujuran dari putri yang lebih tahu kronologis, hadir pada saat penembakan itu, lalu juga tentu dia tahu, kan dibilang dia berkelahi, dia bilang ini itu, tapi kan didengarnya dari orang lain, putrinya sendiri belum pernah bilang gitu loh ya. Iya. Ya kan, belum bersuara, masih ini masih apa? Membisu, diam 1000 bahasa. Nah, apalagi sekarang otopsi terakhir ini atau otopsi terbaru, otopsi yang diulang ini dibilang bahwa yang ada hanya luka tembak kalau nggak salah ya, bahwa tidak ada luka akibat kekerasan. Nah, ini kan gini. Kita bisa lihat video ini ya, kita putar video ini ya. Iya. Oke. Saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana. Namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Nah, bagaimana nih, Inang? Itulah yang saya bilang kan. Ada beberapa hal yang janggal ya. Pertama, kan Kamarudin bilang bahwa anggota keluarga dan penasehat hukum boleh ikut melihat. Ternyata tidak boleh. Kedua, nanti ada CCTV supaya bisa dilihat bagaimana mereka mengerjakan itu. Lalu ketiga, hanya boleh ada petugas medis dan dokter yang mencatat setiap kejadian yang ada di situ sampai dinotarialkan oleh Kamarudin Simanjuntak CS supaya itu menjadi bukti. Sekarang ketika keluar hasil otopsi yang berbeda ya. Nah, ini yang pemilik kebenaran nih siapa? Sedangkan otopsi pertama saja itu bohong. Sedangkan peristiwa pertama aja itu penuh dengan kebohongan dan itu dusta demi dusta demi dusta terus-terusan. Lalu tiba-tiba dikeluarkan hasil otopsi itu tanpa ada pembandingnya juga. Ngerti nggak ya? Nggak ada pembandingnya. Yang pertama tuh nggak pernah terbuka. Itu dokter yang pertama kali dari puslabdok apalah namanya itu harusnya kan ditanya, mana fotonya ketika sebelum dijahit-jahit? Mana foto mayat ini sebelum dipotong-potong atau dibelah-belah? Kan ada kronologis yang tidak pernah dijelaskan. Jadi kita nih cuma dikasih, ini ada scientific crime investigation, ini hasilnya. Lah, kronologisnya gimana? Menuju ke sini kan ada prosesnya. Pada waktu yang pertama kali dijahit-jahit itu jenazah, itu bukan otopsi, itu rehabilitasi jenazah. Setelah diotopsi. Iya, karena kalau diotopsi itu kan berarti dari pertama ketahuan pelurunya arahnya kemana, ada mesiunya atau tidak, semua luka-luka yang ada itu terjadi karena apa, apakah peluru bisa mematahkan jari tangan 2, lalu kaki kanannya Joshua itu bengkok seperti habis dibengkokin gitu, orang yang di dalam keadaan duduk yang lama sehingga mayatnya aja kakinya nggak bisa lurus. Makanya dibilang anak saya dari lahir kakinya lurus, masuk ujian polisi kaki harus lurus, begitu pulang di peti mayat itu kakinya bengkok ini nggak bisa dilurusin. Artinya ada sesuatu yang terjadi terhadap kaki itu ya. Kita bicara soal tulang belulang yang dipatah-patahkan atau dibengkok-bengkokkan ya. Belum lagi luka-luka yang tidak dihitung. Alasannya karena sudah 2 minggu, sudah membusuk. Jadi kita nih diberi dalih demi dalih, padahal dari awal juga kita udah dibohongin ya. Dari mula pertama itu dimulainya fondasinya tuh kebohongan. Oke. Jadi secara fisik pada saat jenazah pertama kali datang ke rumah kediaman gitu ya,
Pada saat itu kejanggalan-kejanggalan yang dilihat adalah apa? Tadi jarinya bengkok. Kan ada fotonya di video sama tantenya Ibu Rohani Simanjuntak. Jadi itu ada luka di bibir, luka di jidat, luka di wajah, terus kemudian ada luka terbuka di belakang lutut, ya kan? Iya. Dan luka-luka lain yang tidak bisa dijelaskan, dan kalau disederhanakan sebagai luka tembak saja kan itu namanya insulting our intelligence sebetulnya. Iya. Lalu yang patah mematah itu tulang dijelaskan nggak? Nggak. Lalu soal kenapa organ tubuhnya habis, tidak ada empedu, tidak ada pankreas, tidak ada lagi levernya, apa yang terjadi? Iya kan? Jadi semua organ tubuh, internal organ itu kosong, nggak ada. Aneh ya, sangat aneh sebenarnya. Kemudian otaknya dimasukin plastik, ditaruh di rongga dada. Lalu dokter forensik bilang, oh itu dalam praktek forensik biasa, ya kan? Kamu tanya aja di Amerika tuh, kamu kan pas lagi di Amerika nih, kamu tanya dokter forensik, kamu ajak ngobrol Uya, bahwa sebetulnya ketika kamu mengotopsi semua itu harus dikembalikan ke tempatnya semula. Jadi jangan karang-karang gitu, hanya karena bisa minta pendapat dokter bahwa kebenaran itu tunggal hanya milik seorang dokter forensik saja, kan belum tentu. Oke. Nah, jadi kalau otak kamu tuh harus dikembalikan ke kepala, kalau kamu jantungnya rusak harus dikembalikan ke jantung, ya kan? Dan kalaupun dijahit kan itu luka tembakan saja yang dijahit. Kenapa dong harus dari atas ke bawah gini dari atas sih sampai ke bawah itu dibelah? Iya. Kan harus ada penjelasan. Kalau luka tembak saja yang harus dijahit, nggak kayak gitu model jahitannya. Oke. Iya kan, dibalikin dong. Oh ini luka jahit hanya 5. Kenapa dong ada jahitan sampai berpuluh-puluh di situ? Harus dijawab. Kenapa tangannya patah jari 2? Harus dijawab juga gitu. Jadi jangan dibilang bahwa oh masyarakat tidak boleh berspekulasi. Bukan berspekulasi. Netizen itu pandai, Uya tahu kan? Orang melihat foto, melihat ronsen bagaimana jari-jari patah, terus dibilang tidak ada penganiayaan. Emang jari patah gara-gara kena peluru? Iya. Jadi itulah yang saya bolak-balik bilang, janganlah kita ini dianggap seperti kera. Kalau mau benar-benar transparan seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, oleh Mahfud MD, dibuka seada-adanya. Otopsi aja tidak terbuka. Hasil pertama tidak diketahui. Hasil kedua cuma ngomong ke media, omong-omong aja, nggak ada tuh gambarnya kayak apa keterangannya gitu, supaya belajar, supaya kalau Uya lihat kan bisa diajarkan kepada netizen, ditunjukin ini loh. Yang kedua ini kejanggalannya ada di sini. Sekarang ditemukan bahwa ternyata ada sayatan lagi luka yang lainnya. Bukan hanya mengkonfirmasi otopsi yang pertama. Jadi keterbukaan itu nggak bisa separuh-separuh juga ya. Jadi bisa dibilang sekarang tidak benar-benar terbuka ya? Ya sekarang aja sidang etik. Yang dibilang sudah terbuka tidak ya berarti? Sekarang sidang etik ada yang boleh ngeliput nggak? Iya. Kenapa nggak boleh? Sidangnya terbuka, materinya tertutup kan katanya. Kenapa tidak boleh? Kenapa sidang DPR saja boleh ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, sedangkan itu DPR yang lebih tinggi, lebih supremasi daripada polisi. Sidang etik itu harusnya dibolehkan, kan terbuka, transparan, buka seada-adanya. Apa yang mau disembunyikan dalam sidang etik itu? Coba tanya. Oke. Kenapa dong nggak boleh diliput? Menurut Uya kenapa nggak boleh diliput? Iya berarti ada yang masih ditutup-tutupi atau belum? Betul. Belum dibilang buka penuh berarti. Betul. Kalau memang keinginannya membuka seterang-terangnya secara transparan, kalaupun ada salah, kan kita paham. Salahnya kan udah terlihat ini di mata kita. Tapi kalau mau mengakui kesalahan itu dan menunjukkan kepada publik bahwa ini kami sedang bebenah, ini loh sidang etik kami, begini cara kami menyidang Sambo, begini cara kami menanyakan semua kejadian itu runut secara kronologis.
kemudian baru kita menjadi percaya, lalu kita jadi pandai, lalu kita kembali trust kita. Kalau ini kan enggak, kayak nggak dianggap begitu loh kita nih, seluruh masyarakat Indonesia. Iya, iya. Sampai Pak Kamarudin bilang bahwa hasil otopsi tidak sesuai. Pak Kamarudin Simanjuntak bilang ini pengaruh mafia katanya. Terlalu banyak makan uang haram. Kira-kira ini ditujukan pada siapa? Iya, kepada semua yang menutup-nutupi itu. Tapi kan patut diingat, kronologis lagi nih. Kita ini kan bangsa Indonesia ini kalau dikasih informasi sepotong-sepotong gitu kan intinya untuk mengacaukan. Tapi kalau kita mau berpikir runut ya, dari awal, siapa sih yang minta otopsi ulang? Siapa sih yang minta ekshumasi? Kan Kamarudin Simanjuntak. Ketika polisi melakukannya karena ada tekanan publik, karena semua media kemudian memberitakan dan foto-foto luka-luka itu beredar. Bahwa ini tidak mungkin hanya ditembak saja gitu kan, makanya mau di ekshumasi, dibongkar dari makamnya, dibuka lagi itu mayatnya supaya menemukan kebenaran. Jangan lupa yang minta Kamarudin Simanjuntak. Lalu juga sebelum minta otopsi ulang, yang melaporkan ke Mabes Polri soal ini bukan tembak-tembakan, ini pembunuhan berencana, itu siapa? Kamarudin Simanjuntak juga. Ya, Seharusnya pasal kan 340 kan ya. Jadi iya, seharusnya 340. Seharusnya polisi yang berinisiatif bahwa kami ingin menemukan kebenaran. Ini Sambo membohongi kita. Sambo membuat senario dibantu oleh staf penasehat ahli Kapolri yang namanya Fahmi Alamsah. Jadi Ferdi dan Fahmi ini membuat senario tembak-tembakan, pelecehan seksual, itulah yang diadukan kepada Polda. Lalu diproses, ternyata bohong, ya kan? Nah, harusnya kan ada keinginan sendiri dari polisi. Kami ini sudah dibohongi, berarti kami nggak boleh percaya lagi dong apa yang dikatakan oleh Sambo dan teman-temannya. Inisiatif itu nggak ada kok. Mau ekshumasi, mau otopsi ulang aja nulis surat ke Presiden, ke Menko Polhukam, ke Menteri Kesehatan, ke Menteri Kehakiman, semua disurati oleh Kamarudin. Segitunya, bayangin loh. Jadi ketika hasilnya kemudian asal-asalan aja, itu kan jadi seperti penghinaan terhadap hukum itu sendiri dan tidak ada keinginan untuk menegakkan kebenaran dan rasa keadilan masyarakat nih sekarang ini udah terluka nih. Iya kan? Terluka dari awal gitu dan terus dilukai dengan ketidakterbukaan itu tadi yang kata Uya, masih ada yang ditutup-tutupi. Iya. Seperti kita balik lagi ke case waktu beberapa waktu yang lalu yang sempat juga Kapolri bilang katanya sebut anak buah Verdi Sambo intervensi keluarga Brigadir J, betul. Dan juga ada artikel nih, terbongkarnya ulah Brigjen Hendra ex Karopaminal yang larang keluarga rekam jenazah Brigadir J. Nah, waktu itu kan katanya waktu jenazah datang ada orangnya Sambo yang datangi rumah keluarga buat intervensi itu. Itu sampai saat ini sudah pada diperiksa. Gimana perkembangannya? Nah itu dia, saya kan waktu itu sempat ngomong dengan Ketua Komnas HAM loh, Damanik di TV One. Saya tanya, tugasnya Komnas HAM itu apa sih? Memeriksa dari awal sampai ke titik ini apa saja pelanggaran HAM yang ada, ya kan? Melarang orang untuk membuka peti jenazah itu pelanggaran HAM juga. Mau nggak kita, anak kita dikirim balik mati terus nggak boleh lihat, terus harus suruh kubur? Kalau di dalamnya kambing gimana? Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi dari mulai awal saja, saya tuh selalu bilang, kita ini kalau berpikir harus sistematis, harus runut. Supaya kita tahu, dari awal tuh sudah dicari-cari selanya, sampai sekarang, hari ini nih, per hari Kamis tanggal berapa ini ya Bre? 25 ya, 25 berarti sama di LA sama di Jakarta tanggal 25 ya Uya ya. Tanggal 25 Agustus sidang etik ya. Tidak ada juga keterbukaan itu. Kan kita bisa lihat prosesnya dari awal, siapa yang pertama kali datang melihat jenazah itu, mana fotonya,
dia tengkurap atau dia terlentang, bersimbah darah. Siapa yang bersihkan darah? Siapa yang angkat itu mayat? Siapa yang buka bajunya? Apa yang dilakukan dokternya? Itu jadi runut satu persatu sehingga kita bisa tahu begitu banyak kesalahan. Katanya hari ini jadi 93. Kalau orang bilang, oh jangan bilang polisi dong, Inang tidak boleh nyebut-nyebut itu polisi sebagai salah satu institusi, itu pasti oknum. Kalau oknum itu 2 atau 3 ya kan. Kalau 93 kan gerombolan namanya ya. Iya. Kalau oknum tuh beberapa gitu. Kalau 93 itu satu kompi bukan sih? Iya. Jadi Betul. jadi jangan didinai kalau kita bikin salah itu atau kita berbuat kejahatan itu kan ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan. Yang meringankan itu adalah tidak menghilangkan barang bukti, tidak berbohong dan tidak berbelit-belit. Sementara kemarin Kapolri bilang Sambo sangat berbelit-belit, memberikan keterangan itu sampai bikin pusing. Baru kelihatan terang setelah Richard Eliezer atau disebut Baradae mengatakan bahwa saya lihat bersimbah darah Joshua ditembak oleh Sambo, sudah tergeletak bersimbah darah dan Sambo pegang senjata dengan sarung tangan hitam. Jadi artinya sarung tangan pakai ya. Sarung tangannya kan mesti ditunjukin juga, ini loh sarung tangannya. Yang gitu-gitu tuh nggak pernah kelihatan. Jadi tangan ini bukan pembunuhan spontan ya? Iya, masa iya sih Uya kamu mau bunuh orang nyari sarung tangan dulu? Artinya bukan 338, ini udah pasti 340 ya? Nggak mungkin lah 338. Kan ada iming-iming mau kasih uang 2 miliar, 1 miliar untuk Eliezer, Baradae, 500 juta untuk Kuat, 500 juta untuk Ricky. Itu menurut keterangan dari pengacara Baradae. Siapa yang mengiming-iming? Putri dan Sambo, berdua mereka. Jadi kan artinya Putri Sambo waras dalam melakukan kejahatan itu. Ada 2 kan, Uya? Niatnya jahat, tujuannya jahat. Itu kan pidana jadinya. Iya. Oke. Dan sekarang Putri sudah menjadi tersangka. Sudah dari 7 hari lalu. Tersangka? Sudah dari 7 hari lalu. Tapi belum ditahan. Nah, gimana menurut Ina? Menurut saya itu juga tidak fair ya. Yaitu tadi, kenapa sih semua sekarang sibuk memikirkan bagaimana nanti anak-anaknya, bagaimana Putri. Kita juga punya anak ya kan, tapi kita ini jadi orang tua ya. Kenapa sih kita jadi orang tua itu harus berbuat kebaikan supaya anak-anak kita nggak susah nantinya. Kalau sekarang Putri dibilang trauma, terguncang, depresi, PTSD, itu mamanya Joshua bagaimana? Yang anaknya mati. Ada nggak dari Komnas Perempuan, dari Komnas HAM, atau dari Kompolnas yang pernah bicara soal bagaimana itu keadaan orang tuanya, kondisi orang tuanya? Nggak ada. Sama sekali ya. Nggak pernah ada. Sampai ke LPAI aja tiba-tiba Kak Seto geruduk-geruduk datang ke Mabes, ke Makobrimob, tiba-tiba mengkhawatirkan keadaan anaknya Putri. Itu kan aneh. Saya nih ngurusin Citarum, banyak banget anak-anak susah di Citarum. Yang stunting, yang gatel-gatel, yang nggak bisa sekolah, yang makan aja nggak bisa. Bukan cuma dibully, kurang makan, kurang gizi. Ada nggak yang mau memperhatikan? Jadi kalau mau bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh sebagai sila kelima itu harus semua memikirkan kembali dari mulai Kak Seto, ke Kompolnas, ke Komnas HAM, Komnas Perempuan. Adil nggak sih? Kalian tuh adil nggak kepada keluarga Joshua, kepada mamanya Joshua? Dia juga perempuan, dia juga terpukul
dia juga hancur hatinya, dan dia juga perlu pendampingan. Kenapa nggak ada satupun dari mereka yang mendampingi? Nggak pernah ada yang nanya juga. Anggota DPR pun tidak menanyakan hal itu. Iya. Kemarin sempat lihat sidang DPR Komisi 3 sempat Pak Mahfud, dari sehari setelahnya dengan Kapolri. Iya, Pak Mahfud diserang habis-habisan kan? Iya betul, saya lihat. Ya. Iya, saya bilang Mahfud itu orang yang punya integritas loh. Iya. Dia yang membuat terang urusan dari Kompolnas. Pertama kali Mamoto menjadi juru bicara bagi Kompolnas, menjadi juru bicara bagi Verdi Sambo kan akhirnya. Itu kemudian tidak ada permintaan maaf kepada orang tuanya. Itu kebohongan publik. Itu pidana. Undang-undang ITE dia menyebarkan melalui media dan ke seluruh Indonesia dengan yakin seyakin-yakinnya. Kalau dia bilang itu karena salah informasi dan tidak sengaja, kan sama aja ya. Kamu kalau nabrak orang nggak sengaja, mati orangnya, kamu masuk penjara loh. Iya, benar. Tidak sengaja menabrak loh. Iya, sampai menimbulkan kematian kan. Betul. Kamu melempar rokok tidak sengaja, rumah orang kebakaran, masuk penjara kamu. Iya. Sebagai penyebab peristiwa yang mencederai atau mematikan orang jadinya. Gitu kan. Jadi adil-adil lah, karena kita juga melihat ke kasus-kasus yang lain bagaimana pincangnya dan tidak fair ya terhadap baik keluarga Joshua Huta Barat, juga terhadap tim pengacara atau kuasa hukum yang seharusnya dianggap sebagai mitra. Kalau saya nih polisi yang baik, ada mitra seperti Kamarudin Simanjuntak, pekerjaan saya menjadi lebih ringan. Kenapa? Pasti, harusnya dibantu lebih ringan, lebih. Iya. Karena semua data yang dikatakan itu benar. Ada data intelijen, ada keterangan-keterangan yang kualitatif ya. Jadi bukan hanya asal bunyi, tapi betul ketika dia bilang ini tidak mungkin tembak-tembakan. Sebenarnya seluruh rakyat Indonesia juga sudah mikir seperti itu kan. Nah, tapi ini kan anehnya. Nah, kan sistem hukum ini kan hukum positif. Harusnya kan hukumnya hukum progresif gitu. Jadi keterangan seorang dokter forensik yang mungkin dia menyederhanakan itu bisa juga dibantah oleh panggil lagi dokter forensik kita yang independen. Ya dong. Bukan dipilih oleh penyidik. Kan katanya ini surat perintahnya datangnya dari penyidik, makanya hasilnya diberikan kepada penyidik. Nah, yang minta pertama aja Kamarudin Simanjuntak kok. Jadi bermainnya itu di koridor yang kami yang melaksanakan hukum, maka kami yang berhak memeriksa, hanya kami yang berhak menginvestigasi, hanya kami yang berhak menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ya nggak gitu juga. Mana ada sih kebenaran yang absolut? Dokter sekalipun juga emang nggak bisa dibelokkan. Maling gering dulu kan juga pernah. Dokter pernah masuk penjara kok, gara-gara memberikan keterangan palsu. Iya. Waktu Pak Setia Novanto ya? Iya, sama lawyernya kan? Masuk juga lawyernya. Jadi itu yang namanya kami profesional, kami disumpah. Lawyer disumpah, dokter disumpah. Terus ya kita harus yakin karena mereka sudah disumpah secara jabatan. Yang banyak masuk penjara tuh orang yang disumpah. Semua gubernur, semua bupati yang ada di Sukamiskin emang nggak disumpah. Disumpah pakai ayat suci di sininya nih Uya. Soal 303 itu kan udah lama ya. Yang judi ya judi, Sambo ditangkap urusan Joshua kok. Kenapa jadi judi tiba-tiba berhenti? Jadi kalau dia nggak ditangkap berarti terus ada dong. Iya. Terus ada sampai Desember 2022. Nanti naik bintang 3. Nanti mau dijadikan Kapolri. Sudah digadang-gadang, wah calon Kapolri. Yang sangat sederhana aja tidak dilakukan. Permintaan maaf terhadap 2 laporan palsu itu tidak pernah dilakukan. Tidak ada tembak-tembakan, tidak ada pelecehan. Kalau orang bohong minta maaf dong. Sekarang kalau udah tahu ada orang yang menderita, hatinya, batinnya, mentalnya,
sampai ke uang anaknya aja nggak dibalikin. Untuk disita sebagai barang bukti untuk apa? Emang Joshua ngerampok? Dia dibunuh kok. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua hasratku